Sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya di sini di channel yang kita cintai ini, yaitu Ladang Sawit Channel. Nah, sebelum kita lanjut ke video kita berikut ini, teman-teman, ayo dukung channel kita ya dengan cara tekan like, subscribe, dan bunyikan notifikasi lonceng ya, teman-teman, supaya channel kita berkembang. Teman-teman sekalian, di masa pandemik ini mungkin mencari pekerjaan mungkin susah ya, sangat susah karena mungkin perusahaan-perusahaan banyak yang tutup karena pandemi COVID-19 ini ya, teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya, terutama untuk teman-teman sarjana nih ya, teman-teman sarjana atau calon sarjana atau teman-teman yang sedang menjalani perkuliahan di bangku perguruan tinggi. Satu hal yang harus teman-teman pahami adalah sesungguhnya pertumbuhan lapangan kerja itu tidak sebanding dengan pertumbuhan sarjana-sarjana yang diluluskan tiap tahunnya. Maksud saya begini, contoh misalnya begini. Untuk Kota Pontianak, saya yakin dalam 1 tahun itu minimal 10.000 sarjana dihasilkan di wisuda oleh perguruan tinggi yang ada di Kota Pontianak. Minimal 10.000 orang sarjana dihasilkan di Kota Pontianak. Pertanyaannya, untuk Kalimantan Barat, ada enggak kira-kira pertumbuhan lapangan kerja itu bisa menyerap 10.000 dalam 1 tahun? Saya yakin tidak. Sebab apa? Pertumbuhan sarjana itu kan menurut deret ukur 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, seperti itu ya. Sementara pertumbuhan lapangan kerja yang akan menyerap sarjana-sarjana itu cepat sekali. 1, 2, 3. Jadi misalnya kalau di wisuda sarjana se-Kota Pontianak, Kalimantan Barat itu 10.000, paling-paling lapangan kerja yang tumbuh dalam 1 tahun itu paling-paling hanya bisa menyerap sarjana 3.000 orang. Jadi yang 7.000 lari kemana? Artinya siap-siap akan menjadi pengangguran, gitu ya. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, teman-teman sarjana, calon sarjana atau sedang mengikuti perkuliahan, motivasi kita atau visi kita ketika kita kuliah itu harus kita ubah, kita perbaiki ya. Jadi jangan motivasi kita kalau ingin kuliah supaya dapat pekerjaan di perkantoran, supaya menjadi pegawai negeri, jangan. Karena itu tadi sarjana itu sangat besar sekali pertumbuhannya tiap tahun, sementara lapangan kerja itu sedikit sekali. Oleh karenanya, teman-teman, motivasi Anda sebenarnya jika kuliah itu hanya satu saja, teman-teman, yaitu mencari ilmu, mengembangkan diri, mencari ilmu dalam rangka mengembangkan diri, mengembangkan pemikiran, mengembangkan hati, mengembangkan jiwa, itu mengembangkan ilmu. Cukup sampai di situ, bukan untuk mencari lapangan pekerjaan. Mencari pekerjaan, kalau mencari pekerjaan saya yakin teman-teman akan menjadi sarjana pengangguran. Jadi untuk itu teman-teman, kalau sudah dirubah cara berpikir kita bahwa kita kuliah semata-mata untuk mengembangkan diri, mendapat ilmu, maka kelak saya yakin teman-teman akan tidak melulu mencari kerja orientasinya, tetapi menciptakan lapangan kerja. Perhatikan, sarjana itu harus menciptakan lapangan kerja minimal untuk diri sendiri. Apalagi teman-teman misalnya kalau sarjana pertanian, ngapain harus mencari-cari pekerjaan ya? Bikin saja lapangan pekerjaan sendiri dengan bangga menjadi petani. Jadi profesi petani sekarang ini jangan dikira
seperti profesi petani zaman tahun 80-an, bahwa petani itu identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan lain sebagainya. Jangan. Sekarang petani di Indonesia itu bisa menjadi profesi yang patut dibanggakan. Mengapa? Pertumbuhan penduduk sangat besar, artinya akan membutuhkan bahan pangan yang besar. Oleh karenanya, teman-teman, profesi sebagai petani itu boleh diambil menjadi salah satu profesi teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang menganggur, sarjana menganggur gitu ya. Misalnya petani hortikultura, misalnya sayur-sayuran, misalnya kan, atau misalnya petani kelapa sawit skala kecil, misalnya 1 hektar, 2 hektar, seperti itu. Apalagi kalau teman-teman kebetulan misalnya orang kampung, ngapain harus malu pulang ke kampung untuk menjadi petani. Sekali lagi, profesi sebagai petani di Indonesia saat ini bisa menjadi salah satu profesi yang patut diandalkan. Bisa membuat Anda sukses, ya, bisa membuat Anda tidak kalah dari segi materi dengan teman-teman mungkin yang beruntung bekerja di perusahaan-perusahaan besar, menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Sekali lagi, jangan malu. Atau mungkin Anda berminat di bidang usaha kuliner misalnya, ya kembangkan teman-teman. Oke, kembangkan supaya Anda bisa memiliki lapangan pekerjaan, misalnya kuliner dengan modal yang sekecil-kecilnya. Misalnya, jangan malu, jangan gengsi. Ya, sarjana itu jangan malu, jangan gengsi. Sebab apa? Sarjana itu harus mampu menciptakan lapangan kerja minimal untuk dirinya sendiri. Nah, teman-teman, saya perhatikan, saya juga petani dan saya juga sarjana. Dari awal saya tidak pernah bekerja di perusahaan, ya. Saya sarjana pertanian. Saya dirikan sendiri usaha saya di bidang pertanian. Dari awal dulu, di awal-awal dulu saya menjadi petani hortikultura, ya. Saya nanam sayur-sayuran, ya, lalu berkembang menjadi petani kelapa sawit seperti ini. Jadi teman-teman calon sarjana, mahasiswa, ya, dirubah paradigma berpikirnya, dirubah. Jadi jangan kelak ketika wisuda akan bekerja di kantor ini, di instansi ini, jangan. Tapi rubah, harus menciptakan lapangan kerja minimal untuk diri sendiri. Nah teman-teman, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat-lihat gitu ya, untuk melihat contoh jika kelapa sawit dibiarkan dipenuhi oleh tanaman gulma, salah satunya misalnya lalang. Kita akan lihat nanti ya seperti apa kejadiannya. Nah hari ini kebetulan anggota kita akan menyemprot. Jadi tuh sudah ada alat semprot, airnya saya bawa sendiri teman-teman tuh dari sungai, supaya airnya bersih sehingga teman-teman yang bekerja nanti tidak kesulitan air, ataupun kalau diambil air yang ada di lokasi sini itu kotor, sehingga nanti akan sumbat noselnya, ya, noselnya sumbat sehingga menghalang-halangi proses pekerjaan, memberatkan pekerjaan, harus membersihkan nosel sebagainya. Oleh karenanya akhirnya teman-teman pekerja kita suruh bawa air seperti ini, isi keken menggunakan mobil pickup kita, ya teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, saya akan membawa kita untuk berkeliling-keliling. Teman-teman sekalian, perhatikan teman-teman ya, ini salah satu bentuk situasi atau kondisi lahan yang salah, ya, dimana lalang tumbuh dengan tingginya seperti ini. Ini lalang, tidak boleh dibiarkan seperti ini, ya teman-teman, tidak boleh. Nah inilah yang harus kita perbaiki, yaitu membasmi tanaman pengganggu, tumbuhan pengganggu, yaitu lalang seperti ini. Nah, ini salah ini teman-teman. Memang ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sawit itu tidak perlu bersih. Benar, betul. Kalau rumput yang tumbuh adalah rumput lunak seperti ini, memang dibiarkan saja dia di gawangan, hanya piringan dan pasar pikulnya yang kita semprot, kita bersihkan. Namun saat ini
Kita perhatikan teman-teman, lalang tumbuh dengan suburnya seperti ini ya. Lalang tumbuh dengan suburnya. Untuk itu hari ini tenaga kerja kita sudah kita bawa, kita suruh bekerja untuk melakukan penyemprotan pembasmian hama tanaman atau tumbuhan pengganggu tanaman, yaitu lalang. Perhatikan teman-teman, ini lalang semua ini ya, lalang semua ini. Menariknya teman-teman, perhatikan, kalau lalangnya dibiarkan tinggi, maka lahan ini akan menjadi tempat bersarangnya hama babi. Tuh teman-teman, ada sarang babi ya, sarang hama babi ya. Tidak boleh dibiarkan begini, lalang tumbuh di mana-mana, akhirnya menjadi tempat sarang hama babi ya. Hama babi bersarang. Sudah ada satu di sana tadi yang kita lihat ya teman-teman, hama babi bersarang. Jadi itu ganggu lalang itu salah satu jenis gulma yang harus cepat dibersihkan ya teman-teman ya, dibersihkan. Ini sudah teman-teman, perhatikan teman-teman, tadi satu di sana, ini lagi satu teman-teman. Menjadi sarang babi. Ini sarang babi nih, hama babi bersarang di sini. Padahal sawitnya bagus ya, buah banyak nih. Tuh, buah banyak tuh. Tapi ini sudah menjadi sarang babi. Nah, itu sarang babi ya, teman-teman. Jadi sudah 2 sarang babinya. Oke. Wah, lalangnya udah tinggi-tinggi. Jadi baik, teman-teman semua ya, siap-siap kerja untuk nyemprot. Ini dia, udah 2 sarang babinya ya, hama babi bersarang. Karena apa? Terlalu gelap. Lalangnya di mana-mana. Sangat gelap. Lalang di mana-mana. Ini salah ini ya. Dan sawit kita bagus ini. Ini memang untuk blok ini saya agak ini kemarin. Untuk khusus blok ini kurang saya perhatikan kemarin. Termasuk lalai saya ya. Nah itu teman-teman, yang ketiga itu, sarang yang ketiga itu. Perhatikan. Tuh, sarang babi juga. Tuh, tuh sarang babi. Jadi babi bersarang di situ ya, tuh. Menggunakan lalang. Tuh, ya. Teman-teman. Ya. Tuh, udah 3 hama babi bersarang di sini. Ya. Ini lagi satu, teman-teman. Sarang babi juga ini. Sarang babi juga ini. Jadi teman-teman, kalau lalang penuh seperti ini ya kebun kita menjadi sarang babi. Ya, sarang babi. Oleh karena itu kita akan lanjutkan. Nah, ini juga bekas sarang babi juga ini. Cuman udah selesai dia. Tuh. Oke teman-teman, sampai di sini video kita. Teman-teman sekalian, jangan lupa tekan like, subscribe, notifikasi lonceng. Kita akan lanjutkan pekerjaan kita, membasmi tumbuhan pengganggu lalang supaya hama babi jangan bersarang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya.